NBA atau yang memiliki kepanjangan National Basketball Association merupakan sebuah liga basket Amerika Serikat yang dikenal sebagai liga basket terbaik dan termahal di dunia. Para pemain dan staf yang ada di NBA memiliki gaji yang fantastis. Semua itu berkat daya tarik media NBA yang luar biasa yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Karena gaji yang besar ini, akhirnya banyak sekali orang yang bermimpi untuk bisa bermain di NBA. Meski begitu, bagi sebagian orang, bermain di NBA bukanlah hal yang utama, dan pemain muda ini menunjukkan kepada kita semua bahwa gaji yang luar biasa besar serta karir yang cerah di NBA bukanlah jaminannya untuk bisa bahagia dalam hidup. Pada NBA Draft 2022, Atlanta Hawks memilih seorang forward atletik asal Duke, yaitu AJ Griffin, di urutan ke-16. Musim pertama berjalan dengan baik untuk AJ Griffin. Bermain pada 72 pertandingan, dengan 19 game diantaranya sebagai starter, Griffin tampil luar biasa dengan rataan sekitar 9 points, 2 rebound, dan 46% field goals. Griffin terlihat benar-benar menjanjikan. Ia bahkan tampil lebih baik dari ayahnya di musim rookie-nya. Oh ya, untuk informasi, ayah dari AJ Griffin, Adrian, juga merupakan pemain NBA. Adrian Griffin memang tidak dipilih oleh tim manapun pada saat NBA Draft tahun 1996. Meski begitu, Adrian akhirnya bisa bertahan selama 9 tahun di NBA dengan rataan yang cukup solid. Oh ya, ngomong-ngomong, Adrian ini saat ini masih aktif bekerja di NBA. Ia terakhir kali bekerja sebagai kepala pelatih Milwaukee Bucks di musim 2023-2024 kemarin. Kembali ke AJ Griffin. Usai musim rookie yang menjanjikan, Griffin pun kemudian melanjutkan perjalanannya di musim NBA keduanya, yaitu musim 2023-2024. Musim 2023-2024 terlihat aneh bagi AJ Griffin. Rataannya menurun, dan yang paling aneh, ia sering absen karena alasan yang tidak diketahui. Dalam dunia NBA, seorang pemain diperbolehkan untuk absen karena masalah pribadi. Dan Griffin, ia absen karena alasan pribadi selama beberapa minggu. Akhirnya, musim 2023-2024 pun berjalan dengan buruk bagi Griffin. Menit bermain, persentase field goal, serta produksinya menurun di segala aspek. Ia juga hanya tampil pada 20 laga saja, membuat para fans Hawks bertanya-tanya tentang forwarda muda baru ini. Usai punya performa yang kurang memuaskan, pihak Atlanta Hawks pun kemudian memutuskan untuk men-trade AJ ke tim lain, yaitu Houston Rockets. Musim 2024-2025 yang akan datang ini seharusnya menjadi musim pertama Griffin bersama Rockets. Tapi, tiba-tiba saja, pada bulan September 2024 ini, Griffin berubah pikiran. Kepada agen dan general manager Houston Rockets, Griffin menyatakan bahwa ia ingin keluar dari NBA dan banting setir menjadi pendeta di gereja. Hal ini jelas membuat banyak orang terkejut. Pasalnya, Griffin punya karir dan kehidupan yang diinginkan oleh banyak orang. Bayangkan, masih muda, kaya raya, serta punya karir yang bagus di NBA. Lalu, tiba-tiba saja, di tengah kontrak besar, Griffin memutuskan untuk pensiun. Tanda-tanda kepensiunan dari Griffin sendiri sebenarnya sudah terendus sejak 2023. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, Griffin sempat absen pada puluhan game karena alasan yang rahasia. Ia juga seringkali memberitakan kabar mengenai Injil di sosial media miliknya, khususnya akun YouTube-nya. Di akun YouTube pribadinya, yaitu AJ Griffin, ia bahkan menceritakan alasan dibalik keputusannya pensiun dari NBA. Ia berkata, melepaskan dirinya dari NBA merupakan langkah yang ia anggap tepat, karena setelah lepas dari NBA, ia bisa fokus melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Keputusan AJ Griffin ini jelas merupakan hal yang mengejutkan, tidak hanya untuk orang-orang, tapi juga untuk dirinya. Semenjak muda, Griffin telah berlatih serius dalam hal basket.
Griffin juga terlahir dari keluarga basket. Di sepanjang hidupnya, ia selalu bertemu dengan basket. Griffin juga merupakan seorang pemain yang hebat semenjak kecil. Pada usia 16 tahun, ia bahkan pernah membela Amerika Serikat di FIBA Under-16 Turnamen, di mana ia saat itu berhasil mencetakkan rataan double digit, tampil baik dalam defense, serta berhasil meraih medali emas. Usai tampil baik di level remaja, ia pun kemudian masuk ke kampus basket yang paling elit, yaitu Duke, dan terjun ke NBA. Selama 2 tahun ini, ia berhasil tampil solid di NBA, dengan rataan 7,5 points dan 1,9 rebound pada 92 pertandingan. Kini, AJ Griffin telah melepas semua kehidupan NBA-nya. Ia telah memutuskan untuk menjadi pendeta, sesuai dengan impiannya selama ini. Oh ya, ngomong-ngomong, kasus pemain NBA yang meninggalkan karir NBA-nya demi hal lain bukanlah hal baru di NBA. Pada tahun 1999 misalnya, seorang mantan pemain Chicago Bulls, Bison Dele, memutuskan untuk pensiun dini dari NBA karena ingin menikmati hidup dengan berkeliling dunia. Meski ia saat itu masih sanggup dan masih diminati oleh tim-tim NBA, tapi Bison tetap memutuskan untuk pensiun dan mengejar keinginannya. Bagaimanapun, Bison dan AJ Griffin tidak bisa kita samakan. Bison pensiun untuk menjadi seorang petualang dan menikmati hidup, sementara itu AJ Griffin pensiun untuk melayani Tuhan di gereja. Percaya tidak percaya, pada tahun 1996 yang lalu, terdapat seorang pemain yang mengambil jalan yang sama persis dengan AJ Griffin. Pada NBA Draft 1996, NBA Draft angkatan ayahnya AJ Griffin, terdapat seorang pemain yang terpilih di urutan ke-40, yaitu Marcus Mann. Mann merupakan pemain yang hebat. Pada 1996, ia berhasil terpilih sebagai pemain terbaik di konferensinya, serta berhasil menjadi rebound leader di NCAA, mengalahkan pemain-pemain elit seperti Tim Duncan dan Malik Rose. Usai terpilih di NBA Draft, Mann seharusnya bermain di musim reguler 1996-1997. Meski begitu, sehari sebelum musim reguler dimulai, Mann tiba-tiba saja berubah pikiran. Melalui agennya, ia berkata bahwa ia tidak ingin bermain di NBA. Ia juga berkata bahwa ia tidak perlu menerima gajinya dan memutuskan untuk tidak bermain di NBA. Mann sendiri saat itu berkata bahwa ia ingin menjadi seorang pendeta serta menolong orang-orang yang kesulitan. Akhirnya, setelah keputusan tersebut, Mann pun menjadi pendeta di gereja Southern Baptist. Ia juga aktif menolong orang-orang yang terkena adiksi narkoba, khususnya para remaja yang terjerat narkoba. Usai 20 tahun lebih menjadi pendeta, Mann mengaku bahwa ia senang dengan keputusannya dan tidak pernah menyesali pilihannya saat meninggalkan NBA. Ia berkata, senang rasanya bisa menyebarkan Injil Tuhan dan menolong sesama. 28 tahun berselang dan siapa sangka, cerita dari Marcus Mann terulang kembali. Kini, jalan dari Marcus Mann terulang kembali ke dalam diri AJ Griffin. Semoga saja AJ Griffin mendapatkan kebahagiaan di jalan hidup barunya ini.